Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Isi percakapan ribut Luhut vs Adian sampai meja digebrak. Jangan ngelawan aku ya, kenapa mau habisi aku? Belum lama ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan politisi PDIP Adian Napitupulu rupanya terlibat pertengkaran panas. Pertengkaran Luhut dan Adian diungkap oleh politisi senior PDIP Panda Nababan. Panda mengungkap itu dalam podcast Total Politik. Belakangan podcast tersebut mengonfirmasi isu pertengkaran dengan Luhut ke Adian langsung. Hingga akhirnya Adian mengakuinya dalam podcast yang tayang pada Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Diketahui sebelumnya Panda Nababan bercerita soal pertemuan mereka bertiga. Sampai kemudian muncul topik yang membuat keduanya bersih tegang. Cekcok antara Luhut dan Adian kemudian diceritakan lengkap oleh Panda Nababan. Berikut isi percakapan ribut Luhut vs Adian, menurut Panda. Awalnya Luhut menegur Adian dan Panda yang dinilai kerap membebani Presiden Jokowi dengan masalah. Menurut dia, seharusnya Presiden justru lebih sering dibantu. Dan bukan ditambah dengan berbagai masalah baru. Berikut percakapan antara Luhut, Adian yang diceritakan oleh Panda Nababan, di Sitat Redaksi, Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Kalian berdua kalau ketemu Presiden, jangan kasih pikiran-pikiran berat lah, bikin persoalan, kata Luhut. Soal apa? Jawab Adian. Ya kalau ketemu Presiden tuh kita harus membantu menyelesaikan persoalan. Bukan membawa persoalan, kata Luhut lagi. Ah, enggak pernah aku, kata Adian. Kau dengar dong aku ngomong, kau aku nasehati, kata Luhut. Enggaklah, enggak perlu aku dinasehati, ujar Adian. Kamu jangan ngelawan aku ya, tegas Luhut. Aku sudah biasa ngabisin orang, kata Luhut lagi. Memang kenapa rupanya, mau habisi aku? Aku juga biasa diancam dengan kematian, kata Adian menjawab sejadinya. Saat keduanya terlibat percekcokan panas, Panda Nababan kemudian langsung melerainya. Kata Panda, keduanya langsung ditegur olehnya agar pertengkaran itu diselesaikan. Ngapain kalian berdua ribut? Aku bilang begitu, kata Panda. Adian kini merasa dijauhkan dengan Jokowi. Percekcokan dengan Luhut kemudian diakui oleh Adian. Adian lantas menceritakan akar masalah mengapa dia bisa dianggap kerap membawa problem ke Jokowi. Bagaimana ya? Dia bilang bahwa kita itu sering membawa masalah buat Presiden. Kita kan intens bertemu per 3 bulan, per 4 bulan, ketemu, dan memang kita selalu bawa masalah. Seperti tanah rakyat dan lain sebagainya, kata Adian. Adian juga mengaku kerap mengangkat masalah soal tahanan politik dan narapidana politik Papua. Termasuk soal nasib tanah-tanah yang dikuasai keluarga Soeharto. Hal itulah yang kemudian oleh Luhut dianggap membawa masalah bagi Presiden Jokowi. Lalu maksud abang saya harus bawa apa? Bawa perempuan, bawa duit atau apa gitu? Jawab Adian sejadinya. Saya memilih Presiden Jokowi menjadi presiden karena percaya dia mampu menyelesaikan masalah. Kalau dia sudah terpilih yang harus kita bawa adalah masalah-masalah, ujarnya. Sebab Presiden Jokowi, kata Adian, dipilih bukan untuk menikmati kursi empuk, kekuasaan, kemegahan istana. Akan tetapi untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah bangsa. Ya mungkin dia marah, jadi kita bertengkar, berdebat segala macam dan dia orangnya memang begitu kan. Kita juga tidak bisa dong kemudian digertak-gertak seperti itu, kata Adian. Ketika kejadian, Adian bilang Luhut masih sangat hormat dengan Panda Nababan. Sehingga dia menghentikan pertengkarannya. Akan tetapi, Adian merasa, pasca pertengkaran itu, dirinya seolah dibuat merasa jauh dengan pihak istana.
Sebab terakhir Adian bertemu Jokowi pada Juli tahun 2022. Padahal sebelumnya dia selalu bertemu intens tiap 3 bulan sekali. Sejak saat itu memang sepertinya saya seperti kayak diblok dari lingkaran istana. Sebab terakhir ketemu Pak Jokowi itu Juli tahun lalu. Walau begitu, Adian bilang tak merasa dirugikan. Sebab pihak-pihak yang merasa terganggu adalah orang-orang di sekitar Jokowi. Saya tidak dirugikan, orang saya tidak bergantung apapun pada presiden. Tidak pernah minta apapun, tidak pernah minta proyek, tidak pernah minta uang. Tidak pernah minta segala macam. Tapi mungkin ya orang di sekeliling beliau masa terganggu saja kan? Kenapa terganggu? Ya mungkin saya tidak dianggap membawa rezeki. Sementara itu dilansir dari Celebrities.id, perjalanan karir Luhut Binsar Panjaitan, sukses berkat doa Presiden Soekarno. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selama 3 tahun sejak tahun 2016 sampai tahun 2019. Termasuk Menteri Perhubungan atau Menhub sementara ketika Budi Karya Sumadi terpapar COVID-19 dan Menteri Kelautan dan Perikanan saat Edi Prabowo terjerat kasus hukum. Tidak hanya itu, Luhut yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves juga diberi tugas tambahan. Hal ini membuat sosok Luhut selalu mewarnai setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi. Sebut saja, Luhut dipercaya sebagai Ketua Umum Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Mertua dari Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak ini juga diberikan tugas sebagai Wakil Ketua 1 Komite Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro Darurat Jawa Bali. Kemudian Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta Koordinator Masalah Kelangkaan Minyak Goreng dan sederet tugas tambahan lainnya. Kemampuan Luhut dalam menyelesaikan berbagai permasalahan menjadikannya sosok yang diandalkan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemampuan Luhut dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa membuatnya dijuluki sebagai Menteri Segala Urusan atau Superminister, bahkan Presiden yang sesungguhnya. Memang, sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 belum pernah ada tokoh atau pejabat yang menduduki begitu banyak pos dan jabatan sebagaimana Luhut Binsar Panjaitan. Padahal, saya hanya menerjemahkan keinginan presiden yang lalu saya petakan dan kemudian ditetapkan kementerian atau lembaga terkait mana yang akan diperintahkan untuk menjalankan kebijakan tersebut, kata Luhut soal penyematannya tersebut. Bagi Luhut, perjalanan hidupnya merupakan mystery of life. Menurut Luhut alam memang sudah mengatur perjalanan hidup, tidak perlu ngoyo namun jangan melakukan hal-hal yang berbenturan. Itu tidak berarti tidak harus bekerja keras. Bila kita melakukan segalanya dengan ikhlas sepenuh hati maka alam juga akan memberikan imbalan yang terbaik bagi kita, ucap Luhut. Selanjutnya dilansir dari mengerti.id, profil biodata Adian Napitupulu, politikus sebut Prabowo bukan lawan Ganjar, agama, pendidikan. Adian Napitupulu atau biasa disapa Bung Adian merupakan politikus yang tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Sosok Adian Napitupulu selalu muncul dengan berbagai kontroversi. Kali ini ia menyebut Prabowo bukanlah lawan Ganjar. Pasalnya ia begitu santai dan yakin bahwa Ganjar akan tetap menang karena Prabowo pernah 2 kali kalah dalam pemilihan presiden. Diketahui Ganjar Pranowo merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, untuk pemilihan pada 2024 mendatang. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir? Kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang,
Pengalamannya kalah terus, katanya setelah perilisan survei Poltreking Indonesia. Kini publik penasaran dengan Adian Napitupulu hingga mencari profil dan biodatanya, simak selengkapnya. Berikutnya profil Adian Napitupulu. Pria bersuku Batak Toba itu mempunyai nama lengkap Adian Yunus Yusak Napitupulu. Ia lahir di Manado pada tanggal 9 Januari tahun 1971. Orang tuanya bernama Ishak Parluhutan Napitupulu dan Suparti Esther. Sedangkan istrinya bernama Dorothea Eliana Indah. Ayahnya merupakan seorang PNS di Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelumnya ayah Adian pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri seperti di Barabai, Kupang, dan Kota Mobagu. Pria berumur 52 tahun itu mulai bersekolah di SDN 01 Ciganjur, Jakarta, tahun 1979 sampai tahun 1985, lalu melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 166 Jakarta, tahun 1985 sampai tahun 1988. Kemudian ia bersekolah di SMA Negeri 55 Jakarta dan lulus pada 1991. Adian pun langsung melanjutkan pendidikannya di Universitas Kristen Indonesia Fakultas Hukum. Adian Napitupulu akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum pada tahun 2007 disebabkan berbagai aktivitasnya. Dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi PDIP dan menjadi perwakilan dari daerah pemilihan Jawa Barat 5, Kabupaten Bogor, sejak 2014. Kini Adian Napitupulu adalah seorang anggota Komisi 7 DPR yang bekerja di bidang energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Di tahun 2019 pria yang menganut agama Kristen Protestan itu menjajal lagi maju pada pemilihan legislatif dengan daerah pilihan yang sama. Kala itu ia bersaing dengan Fadli Zon dari Partai Gerindra. Namun ia kalah dan mendapat suara sebanyak 80.228, sedangkan lawannya mendapat 230.524 suara. Berikut adalah biodata Adian Napitupulu. Nama lengkap, Adian Yunus Yusak Napitupulu. Nama terkenal, Adian. Bung Adian. Tempat, tanggal lahir, Manado, tanggal 9 Januari tahun 1971. Umur, 52 tahun. Agama, Kristen Protestan. Pendidikan, SDN 01 Ciganjur, Jakarta, tahun 1979 sampai tahun 1985, SMP Negeri 166 Jakarta, tahun 1985 sampai tahun 1988. SMA Negeri 55 Jakarta lulus pada 1991, Universitas Kristen Indonesia Fakultas Hukum, 2007, nama orang tua, Ishak Parluhutan Napitupulu dan Suparti Esther, nama istri, Dorothea Eliana Indah. Nama anak, Achilles Alvaro Adian Napitupulu dan Aurora Aletea Adian Napitupulu. Facebook, Adian Napitupulu. Instagram, @adian_napitupulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalam.